Perkenalkan, nama saya Tresya Yustina Siregar, NPM 23011100005. Saya dari kelas 1, Program Studi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Katolik Santo Thomas. Video kali ini untuk memenuhi tugas saya dari Suster Yanti Naibaho, mata kuliah Pendidikan Karakter, yaitu yang bertopik tentang bagaimana menghargai orang lain. Selamat menonton! Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang menekankan pentingnya sikap baik dalam pertemanan dalam etika, di mana menghargai orang lain dapat diinterpretasikan sebagai prinsip moral yang mendasari hubungan sosial yang sehat. Nah, karakter seseorang yang suka menghargai orang lain terbangun dari sifatnya yang mau memikirkan kepentingan orang lain, memiliki rasa pengakuan atas karya, ide, serta kontribusi terhadap orang lain. Orang yang memiliki karakter ini jauh dari sikap egois yang mementingkan diri sendiri, serta dengan tulus suka mengucapkan terima kasih atas jasa dan budi baik orang lain. Secara umum, para ahli sepakat dalam menghargai orang lain melibatkan pengakuan akan nilai-nilai martabat individu dan penerimaan terhadap perbedaan, serta sikap hormat dan perhatian terhadap interaksi sosial. Tujuan dari menghargai orang lain. Tujuan menghargai orang lain itu 1. Dapat mendorong kerjasama. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, membangun kepercayaan dan rasa aman. Kelima, mengurangi konflik dan ketegangan serta membentuk budaya organisasi yang positif. Nah, terdasar kita dalam menghargai orang lain yaitu adalah kemanusiaan yang universal. Kedua adalah prinsip kesetaraan, ketiga empati dan perspective taking, dan keempat adalah prinsip kebebasan dalam dan kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah etika dan moralitas, dan yang terakhir adalah manfaat sosial dalam kesejahteraan bersama. Dampak positif dalam menghargai orang lain. Dampak positif ini adalah dampak baik terhadap kita bagaimana kita menghargai orang lain. Dampak-dampak tersebut dapat berupa meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan emosional, membangun hubungan yang sehat, mendorong kolaborasi dan timbal balik yang positif antara sesama manusia, mengurangi konflik dan meningkatkan resolusi konflik. Yang selanjutnya membentuk lingkungan kerja atau komunitas yang positif, meningkatkan kualitas hidup bersama serta menyebarkan sikap positif. Selanjutnya, dampak negatif tidak menghargai orang lain. Dampak negatif dari tidak menghargai orang lain itu adalah dampak buruk jika kita tidak menghargai orang lain. Yang pertama, seperti mengurangi kesejahteraan emosional. Yang kedua, merusak hubungan interpersonal. Yang ketiga, mendorong perilaku negatif. Keempat, meningkatkan ketegangan sosial. Kelima, menghambat kolaborasi dan kemajuan bersama. Keenam, menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan. Yang terakhir adalah menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Contoh-contoh perbuatan konkret dalam menghargai orang lain. Yang pertama adalah mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati ini, kita misalnya seorang teman kita berbicara kepada kita harus mendengarkan dengan baik dan tidak mengacuhkannya. Yang kedua adalah menghormati privasi dan batasan. Menghormati privasi dan batasan ini dapat berupa tidak mengecek HP teman secara langsung atau secara gamblang. Yang selanjutnya adalah mengucapkan terima kasih. Jika seseorang melakukan sesuatu atau menolong Anda, ucapkanlah terima kasih dalam menghargai tersebut. Yang selanjutnya adalah menunjukkan penghargaan secara terbuka. Dalam sebuah penelitian bahwa seorang hubungan yang baik itu di mana kita menghargai orang lain di secara terbuka dan memberikan sebuah saran atau kekurangan dalam secara empat mata. Ini dapat berdampak baik kepada hubungan kita kepada sesama. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan atau dukungan kepada saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Ini menghargai kita sebagai manusia dan sesama ciptaan Allah. Yang selanjutnya adalah menghormati perbedaan. Jika kita berbeda suku dengan dia, saya suku Batak dan dia suku Jawa, maka kita adalah harus menghargai perbedaan supaya menciptakan kekuatan yang sangat baik. Yang selanjutnya adalah memberikan ruang untuk ekspresi diri. Memberikan ruang untuk ekspresi diri ini di mana kita menghargai diri kita sendiri. Sebelum kita menghargai orang lain, kita harus menghargai diri kita terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya adalah
Pentingnya menghargai orang lain adalah bahwa sikap ini tidak hanya merupakan prinsip moral yang mendasar, tetapi juga fondasi dalam hubungan yang sehat dan harmonis di antara individu maupun dalam masyarakat yang luas. Menghargai orang lain menciptakan lingkungan yang inklusif, membangun keterhubungan sosial yang kuat, dan memperkuat kepercayaan dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Dampak dari negatif dari tidak menghargai orang lain termasuk konflik, isolasi sosial, dan pembatasan potensi di individu. Oleh karena itu, menghargai orang lain adalah investasi penting dalam kesejahteraan individu dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Sekian pemaparan saya tentang topik menghargai orang lain. Jika ada kesalahan, tutur kata yang salah, atau penggunaan informasi yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Shalom.